Jadi bagi saya Habib Bahar Smith ini tidak usah ngancam-ngancam. Kenapa? Kan kamu juga tahu di media sosial itu berseliweran orang-orang yang selalu mengkritisi Habib Rizik. Kalaupun misalnya Anda mengatakan itu hinaan, datangi rumahnya, datangi kampungnya. Tapi ingat, jangan sampai kau anggap orang itu semua batang pisang yang biar diapakan tidak melawang. Hati-hati saja. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolagi Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada. Pada pagi hari ini menjelang siang, ada satu berita yang menurut saya ini penting untuk kita reaksi secara bersama-sama, di mana salah seorang pentolang loyalis Habib Rizik, yakni Bahar Smith, itu meradang atas banyaknya katanya hinaan yang mengarah kepada Habib Rizik, di mana dalam berita itu awal-awalnya biasalah yang namanya kadrung memberikan gambaran dulu secara luas bagaimana orang-orang yang selama ini dianggap sebagai penjilat bagi negara, penerima amplop bagi negara, dan selalu berdiri di depan pintu pemerintah katanya. Kemudian selanjutnya langsung masuk pada pembelaannya, yang menurutnya Habib Rizik ini adalah orang yang paling naas nasibnya ya. Belum lagi pernah dikriminalkan, lalu kemudian laskarnya pernah dibunuh. Ya, kira-kira kurang lebih seperti itulah narasi yang dia sampaikan di dalam berita tersebut. Berangkat dari situ, lalu kemudian Habib Bahar menyentil seluruh orang-orang yang biasa menghina katanya Habib Rizik, katanya biasa menghina Rizik Sihab di media sosial. Jadi beraninya katanya di media sosial, dan ancamannya luar biasa. Dia akan menampar orang itu kalau ketemu. Baru mulutnya lagi yang mau ditampar. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang menghina Habib Rizik? Siapa kira-kira yang menghina Habib Rizik Bahar? Bahar Smith? Kecuali orang itu sendiri yang menghinakan dirinya. Tidak akan mungkinlah orang menghina orang lain tanpa ada dasar di situ. Justru Habib Rizik itu yang selalu menghina presiden. Bahkan sebelumnya juga, kalau saya pribadi itu sampai hari ini geram terhadap Habib Rizik karena pernah mengatai Gus Dur tidak saja buta mata, tapi juga buta hatinya. Sementara kita tahu sendiri bahwa kalian orang-orang yang merasa keturunan Nabi yang tinggal di Indonesia ini, Anda dihormati, Anda dihargai, mendapat tempat yang sangat mulia di tengah-tengah masyarakat Nahdien, itu karena jasa orang-orang NU. Tapi kalian justru berbalik menyerang ulama-ulama NU. Nah, itulah yang menjadi problem pada diri kalian semua. Hanya kalian yang mau menghinakan orang, tetapi ketika orang lain mau kritisi Anda merasa yang paling benar. Ya mungkin karena Anda merasa cucu Nabi. Padahal kita tahu sendiri bahwa yang namanya pertanggungjawaban manusia terhadap Tuhan itu sifatnya personality, tidak ada urusannya dengan keturunan. Makanya Nabi sendiri pernah mengancam anaknya pun kalau melakukan kesalahan, mencuri, akan dia potong tangannya. Itu kan jelas.
Apalagi kalau kita mau apalagi kalau kita mau nengok sejarah ke belakang, bagaimana Nabi Nuh yang anak dan istrinya saja karena tidak taat tenggelam dan tidak bisa dibantu oleh Nabi Nuh. Itu gambaran itu. Jadi kalian para imigran Yaman, para habaib, kalau mau dihargai, mau ditempatkan pada posisi yang sangat mulia, maka kalian harus berbaik-baik terhadap pribumi. Dan setidaknya terhadap NKRI. Jangan suka meronron Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dalih agama. Kan itu yang membuat kalian ini kemudian menjadi bulan-bulanan daripada orang-orang yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang selalu menjadikan agama sebagai alat politik untuk merebut kekuasaan. Dan Anda tidak bisa mengelak. Kenapa? Karena jejak digital itu sangat kejam. Semua sudah terpapar di permukaan. Apapun yang Anda sampaikan hari ini, klarifikasi terkait soal apa yang saya sampaikan soal politik identitas yang tersematkan pada diri kalian semua, itu Anda tidak bisa mengelak. Karena datanya ada, faktanya ada. Bagaimana kalian selalu mempersekusi orang yang tidak sepaham dengan Anda. Berkali-kali Anda melakukan sipin, terutama pada saat FPI masih eksis dulu. Untungnya FPI sudah dibubarkan. Yang kita sayangkan kenapa gerombolan FPI pada saat ormasnya dibubarkan tidak ikut ditangkap. Tapi lagi-lagi itulah kehebatan Indonesia sebagai negara yang demokrasi, yang hanya menghukum Anda secara administratif. Coba misalnya Anda dipidanakan, organisasi Anda dipidanakan, maka kalian semua akan di dalam menghadap keluar. Jadi bagi saya Habib Bahar Smith ini tidak usah ngancam-ngancam. Kenapa? Kan kamu juga tahu di media sosial itu berseliweran orang-orang yang selalu mengkritisi Habib Rizik. Kalaupun misalnya Anda mengatakan itu hinaan, datangi rumahnya, datangi kampungnya. Tapi ingat, jangan sampai kau anggap orang itu semua batang pisang yang biar diapakan tidak melawang. Hati-hati saja. Karena sekarang ini semua orang tentu memiliki rasa percaya diri. Loh, pendatang saja dari negara lain yang masuk tinggal di Indonesia percaya diri, masa orang pribumi tidak percaya diri? Terlalu goblok itu. Jadi kalian semua ini para putra putri terbaik bangsa, jangan takut untuk menyuarakan kebenaran. Siapapun orangnya, labrak. Tidak peduli apa gelarnya. Tetapi ada satu hal yang kalian harus ingat. Tetaplah mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena itulah rasa terima kasih kita terhadap para leluhur kita yang susah berupaya keras mendirikan bangsa ini. Karena itu siapapun, saya kira jelas pesannya, yang ingin mengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ingin menggobok-gobok Pancasila, maka pasti akan berhadapan dengan Nahdien. Pasti itu. Terutama kader-kader Gerakan Pemuda Ansor dan Banser. Sudah pasti itu. Jadi rakyat tidak usah ragu. Teriakan-teriakan selama ini di luar sana yang selalu menuding-nuding bahwa pemerintah mau melihara PKI, Jokowi anti PKI, anggap saja itu anjing yang menggonggong, tapi tidak tetap berlalu. Kenapa? Kalau betul PKI itu menjadi ancaman hari ini buat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka yakinilah pasti Gerakan Pemuda Ansor yang duluan melabrak mereka. Karena GP Ansor yang punya aspek sejarah berlawanan dengan mereka. Yang lain ini hanya cari-cari panggung saja, sosok membenci PKI. Di mana kalian pada tahun 1948?
Di mana kalian pada tahun 1965 ketika peristiwa itu terjadi? Kan dalam sejarah jelas bagaimana gerakan pemuda Ansor menjadi bagian yang ikut menggebuk PKI. Hari ini kalian keluar-keluar itu hanya cari panggung, hanya tudingan-tudingan belaka saja tidak jelas. Padahal agenda kalian yang kalian ingin congkramkan hanya mengkambing hitamkan PKI. Kecuali yang kalian maksud itu Partai Kadrun Indonesia, PKI. Benar itu yang mengganggu hari ini Indonesia. Kelompok-kelompok ini semua. Oke, saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.